Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel CFD Aspiran. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai tools dan fitur yang ada pada aplikasi Gambit ini. Tepatnya saya akan membahas secara spesifik mengenai fungsi dari Global Control. Buat teman-teman yang ingin mengetahui fungsi dari penggunaan mouse operation ataupun interview secara general mengenai interface Gambit bisa dicek pada video-video sebelumnya. Sudah saya tautkan di link ataupun di deskripsi. Baik, kita mulai saja di sini. Untuk membantu dalam proses pemahaman fungsi dari Global Control ini, saya tetap menggunakan objek yang sama seperti tutorial sebelumnya pada tutorial kedua atau pada video yang kedua, sehingga di sini objeknya tetap sama. Baik, apa yang kita punya di Global Control di sini? Yang pertama di sini kita memiliki aktif dan deaktif dari window box. Di sini dapat kita lihat terdapat 5 button bagian atas ini. Ada yang warna merah di cornernya, corner kiri atas, corner kanan atas, ataupun bagian bawahnya. Serta yang terakhir adalah tombol all ya. Baik, di sini fungsinya apa? Di sini karena di bagian window box ini kita memiliki beberapa kuadran, yaitu kuadran pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, dan pojok kanan bawah. Maka kita bisa mengontrolnya bagian mana saja yang mau kita aktifkan atau kita nonaktifkan. Apa yang dimasukkan aktif di sini? Aktif di sini itu adalah kita mampu mengubah view-nya. Jadi semisal kita lihat dulu aja kuadrannya, kita tarik bagian kotak di bawah sini. Seperti ini. Jika kita mengaktifkan semua di sini, maka secara otomatis kita mampu mengubah view dari setiap kuadran yang aktif di sini. Contoh nih, pojok kiri atas ini aktif karena warnanya merah, maka kita bisa rubah view-nya, baik itu untuk rotasi, translasi, ataupun zoom in maupun zoom out. Ya. Dan ini juga berlaku untuk kuadran-kuadran yang lainnya, dikarenakan semua kuadran di sini berwarna merah. Yang merah ini artinya aktif. Di sini aktif, di sini aktif, di sini juga masih aktif. Tapi jika kita nonaktifkan dengan cara kita mengklik kiri pada salah satu kuadran di sini. Contoh di sini saya akan nonaktifkan pada kuadran pojok kiri atas di sini. Sehingga warnanya akan berubah menjadi kelabu. Lalu saya juga nonaktifkan pada bagian pojok kanan bawah semisal di sini. Maka secara otomatis kuadran pojok kiri atas dan pojok kanan bawah di sini akan menjadi nonaktif sehingga kita tidak bisa merubah view-nya. Jika kita klik kiri di sini, kita tidak dapat merubah view-nya. Ini saya sedang hold klik kiri, kita tidak bisa merubah view-nya, maupun klik tengah tidak bisa dirubah view-nya. Di sini juga tidak bisa dirubah view-nya. Ini saya hold klik tengah. Sedangkan klik kiri atas, klik kanan atas maksud saya, di sini bisa tetap kita rubah. Ya, inilah fungsi dari aktif dan deaktif dari window box di sini. Kita aktifkan dulu aja semuanya dan kita kembali pada defaultnya, yaitu bagian pojok kiri atas. Kita main satu view dulu saja untuk lebih mudah proses belajarnya. Selanjutnya itu adalah kita memiliki fungsi dari button fit to window ya. Fit to window di sini ini berfungsi untuk mengembalikan objek ya, atau menunjukkan objek kita yang mana besarnya itu fit terhadap window box kita, pas sesuai dengan window box kita. Contoh misalkan kita mengecilkan sangat kecil sekali seperti ini hingga kita hanya bisa melihat titik seperti ini, kita cukup mengklik button ini, maka secara otomatis objek kita akan ditampilkan sesuai dengan besarnya, akan sesuai dengan window box kita. Seperti itu. Ataupun misalkan kita kehilangan objek kita ya, karena kita sering bermain rotasi dan yang lain-lainnya, kita tidak bisa melihatnya lagi dan kesulitan dalam mencarinya, kita klik saja, maka secara otomatis objek kita akan muncul dengan
ukuran yang sesuai dengan window box kita. Baik, selanjutnya di sini kita memiliki suatu tools yang berfungsi untuk mengatur pivot point dari objek kita. Ada dua permodelan pivot point di sini. Yang pertama adalah model pertama ini adalah pivot point yang selalu berada di tengah. Jadi jika kita melakukan clock rotasi ataupun zoom in ataupun zoom out, maka sumbu putarnya itu selalu berada di tengah-tengah dari window box. Sedangkan model yang kedua adalah pivot point-nya ini bisa kita atur posisinya. Jadi bisa berubah-ubah sumbu putarnya. Untuk pengaturan pivot point ini berada di tombol ini. Sekarang ini berada di model pertama. Kita coba dulu. Model pertama ini adalah model default. Jadi jika kita melakukan rotasi maupun zoom in atau zoom out, dia akan selalu berada di tengah sumbu referensinya atau sumbu putarnya. Kita klik kanan dulu. Coba kita gerakkan ke arah clockwise. Maka di sini dapat kita lihat sumbu putarnya selalu berada di tengah-tengah window box. Bukan di tengah-tengah objek, tapi di tengah-tengah window box. Seperti ini. Sama pun jika kita mau melakukan zoom in ataupun zoom out, maka fokusnya adalah di titik tengah-tengah dari window box. Ini adalah model yang pertama. Lalu bagaimana dengan model yang kedua? Kita coba klik di sini di tombol ini, di button ini. Kita klik kiri. Nah, di sini sudah berubah titik pivot point-nya. Lalu di mana titik pivot point-nya? Titik pivot point-nya berada di titik atau di tempat kita melakukan klik kanan. Contoh, semisal saya melakukan klik kanan di sini, maka pivot point-nya akan berada di sini. Jika saya putar ke arah clockwise dengan cara menggerakkan mouse ini ke arah kanan, maka dia akan berputar dengan sumbu putar di titik ini. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Sama pun juga jika saya melakukan zoom in ataupun zoom out, maka titik referensinya bukan lagi di tengah tapi di titik ini. Baik, itulah fungsi dari perubahan pivot point. Untuk yang mana yang lebih baik itu kita kondisional saja, tergantung dari teman-teman membutuhkannya seperti apa. Kita buat default dulu. Lalu di sini kita memiliki suatu tools ya yang berfungsi untuk mengatur tampilan kuadran. Jadi sebelumnya saya juga sudah sering menunjukkan bagaimana cara menampilkan kuadran. Tidak hanya kuadran pojok kiri atas, tapi pojok kanan atas, pojok kanan bawah, ataupun pojok kiri bawah. Caranya cukup mudah, kita tinggal drag saja kotak yang ada di corner sini ke bagian tengah. Dengan seperti ini kita bisa melihat kuadran-kuadran yang lain. Kita kembalikan dulu. Hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan menggunakan button di sini. Jadi jika kita klik kanan di sini atau hold klik kanan di sini, maka kita dapat melihat 6 konfigurasi tampilan. Ya, di sini mulai lower right hingga upper left ya. Jika kita mengklik salah satunya di sini, maka dia hanya akan menunjukkan pada bagian yang berwarna merah tersebut. Misalkan di sini dia hanya akan menunjukkan bagian pojok kiri atas. Di sini hanya menunjukkan pojok kanan atas. Sedangkan yang di sini adalah berbeda. Ini adalah tampilan 4 kuadran sekaligus dalam satu layar. Untuk yang nomor 2 ini dari atas, ini keempat-empatnya nanti akan menunjukkan tampilan isometrik. Kita coba saja. Seperti ini. Ini jadi keempat-empatnya, mau kuadran yang pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah, ini dia akan menunjukkan tampilan isometrik. Sedangkan pada bagian yang paling atas ini dia akan menunjukkan tampilan yang berbeda-beda setiap kuadrannya. Kita coba saja. Nah, di sini dapat kita lihat ya ada inisial huruf ya YZX ya. Jadi ini menunjukkan nilai sumbu positifnya. Nah, karena Y di sini pada bagian pojok kiri atas di sini, maka dia akan menunjukkan
sumbu Y positif keluar dari layar. Jadi seperti ini. Dapat kita lihat sini, ya itu kelihatan sumbu Y positifnya keluar dari layar. Sama pun pada bagian pojok kiri bawah. Di sini kelihatan huruf Z, artinya dia menunjukkan sumbu Z positif keluar ke arah layar. Sedangkan pada bagian pojok kanan bawah, dia akan menunjukkan sumbu X positif keluar ke arah layar. Baik, mari kita explore lagi lebih dalam apa saja yang ada di dalam global control ini. Jadi selanjutnya ini kita memiliki suatu tools ya di sini yang berfungsi untuk mengatur datangnya cahaya ataupun mengatur pencahayaan di sini. Cukup klik kanan di sini, kita pilih light source ya. Setelah kita pilih, keluar sebuah menu di atas ini yang berfungsi untuk mengatur pencahayaan, dan juga dapat kita lihat di sini ada beberapa jenis warna pencahayaan. Dan warna pencahayaan itu bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Sedangkan menu di bawahnya ini berfungsi untuk mengatur arah datangnya cahaya. Coba saya berikan contoh di sini. Semisal warna putih ini saya rubah ke bagian pojok kiri bawah. Dan di sini dapat kita lihat bahwa pada bagian pojok kiri bawah warnanya lebih cerah dibandingkan warna yang lain, karena kan memang dia menghadap arah datangnya cahaya. Dan jika kita rubah ke pojok kanan bawah seperti ini, maka sebaliknya dia akan lebih cerah di bagian pojok kanan bawah seperti ini. Oke. Jadi itulah pengaturan dari arah datangnya cahaya. Ini kita biarkan default saja, kita reset dulu aja. Lalu kita akan melangkah ke tools berikutnya. Kita bisa klik kanan di sini, hold klik kanan di sini, dan kita bisa pilih annotate. Annotate ini berfungsi untuk memberikan tanda-tanda tertentu ya, semisal tanda yang disediakan sini ada panah, garis maupun teks. Kita akan coba untuk yang panah dan teks, dengan yang lain ini identik dengan panah, jadi cukup terwakili. Kita akan coba panah ini, lalu kita pilih warnanya. Warnanya ada sangat banyak sekali. Tinggal teman-teman pilih yang mana yang disukai. Misal saya mau coba warna light golden rod misalkan. Oke, kita apply di sini. Lalu kita tahan tombol shift ya. Dan klik kiri. Semisal saya ingin arah panahnya ini menuju ke titik ini. Jadi kita tahan tombol shift dulu, lalu kita klik kiri. Kita drag sampai ke titik tersebut. Jika sudah, kita klik apply di sini. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ada suatu anotasi panah yang mungkin bisa membantu kita dalam mempresentasikan objek kita nantinya. Tetapi di sini yang perlu dicermati adalah bahwa panah di sini ini tidak menggunakan sistem vektor, sehingga panah sini ini sifatnya seperti hanya menempel pada layar kita gitu. Jadi kalau kita gerak-gerakkan objek kita, dia tidak ikut, ya hanya menempel seperti ini saja. Nah, sama pun jika misalkan kita mau menghapus objek ini, kita tinggal pilih delete ya. Kita klik tahan shift ya, tahan tombol shift, kita klik kiri, lalu kita apply. Maka secara otomatis akan hilang objek tersebut. Kita akan coba lagi untuk objek teks atau anotasi teks. Kita pilih warnanya dulu, misalkan adalah apa ya? Misalkan ini golden rod misalkan. Kita apply. Oke. Ini apa namanya? Dimensinya kita bisa atur atau size-nya kita bisa atur. Misalkan di 15 dan misalkan teksnya juga bisa kita ganti-ganti. Saya sesuaikan aja karena ini tutorial ketiga kita sesuaikan saja. Oke, setelah itu kita tahan tombol shift dan kita klik kiri di sini. Oke, secara otomatis dia akan keluar. Ya, secara otomatis dia akan keluar. Ya. Kita klik apply, maka sudah fix ini, tidak bisa digerak-gerakkan lagi dan tidak bisa dirubah lagi warnanya.
Mungkin ini cocok untuk apa ya? Untuk pemberian judul saja atau hiasan mungkin ya, atau mungkin hint-hint tertentu yang nanti memudahkan kita dalam mencermati atau menandai sesuatu. Oke, kita delete saja di sini karena ini tidak diperlukan. Oke. Selanjutnya kita memiliki menu yang cukup umum dan bisa ditemui di aplikasi-aplikasi yang lain juga maupun di software-software CAD yang lainnya juga, yaitu menu undo dan redo di sini. Ada menu undo dan redo. Menu undo dan redo ini ya fungsinya pasti teman-teman sudah tahu ya, untuk kembali ke proses sebelumnya atau melanjutkan proses selanjutnya seperti itu. Tapi yang perlu dicermati di sini adalah jumlah undo dan redo yang bisa dilakukan itu hanya 10 kali dari proses terakhir. Baik, itulah menu-menu global control yang kita mulai pembahasannya, mulai dari fit window hingga undo dan redo. Ini dikarenakan durasi waktunya sudah lebih dari 15 menit dan saya merasa tidak akan efektif jika dilanjutkan lebih dari ini, konsentrasi kita akan berkurang, maka saya akan membaginya menjadi 2 part. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai orientasi model hingga examine mesh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.